Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 mata kuliah seminar akuntansi, Rombel Akuntansi Manajemen 2018. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan review jurnal atau review artikel. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 15. Yang pertama ada Habib Muhammad Lutfi, NIM 230. Yang kedua ada Amelia Inkalita, NIM 237. Yang ketiga ada Kurniasi Septiana Dewi, NIM 239. Yang keempat ada Erlin Safira Mahendra Putri, NIM 240. Yang kelima ada saya sendiri, Alfira Risatusanti, NIM 243. Dan yang terakhir ada Edwin Saputra, NIM 246. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mereview jurnal atau artikel yang berjudul The Disclosure of Environmental Conservation Costs and its Relation to Eco-Efficiency Evidence from Japan, atau pengungkapan lingkungan biaya konservasi dan hubungannya dengan bukti ekoefisiensi dari Jepang. Baik, pada bagian abstrak yang pertama ada tujuan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah jumlah biaya yang diungkapkan terkait dengan pengendalian lingkungan dikaitkan dengan kinerja lingkungan dalam hal ekoefisiensi berbasis karbon, dan apakah ada hubungan yang mendukung teori pengungkapan sukarela atau argumen teori legitimasi. Yang kedua ada metodologi. Jadi, penelitian ini berfokus pada perusahaan Jepang sama periode 2002 hingga 2012. Biaya pengendalian lingkungan yang diungkapkan, yaitu ada pengeluaran modal dan biaya operasi, dan langkah-langkah ekoefisiensi diidentifikasi berdasarkan emisi karbon yang dihitung. Hubungan ini diuji menggunakan model regresi yang mengendalikan faktor dampak potensial lainnya. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara tingkat biaya pengendalian lingkungan yang diungkapkan dan ukuran kinerja ekoefisiensi. Untuk implikasi, hasil ini mendukung teori legitimasi yang sebagai lawan dari teori pengungkapan sukarela untuk hubungan antara tingkat biaya pengendalian lingkungan yang diungkapkan dan ekoefisiensi berbasis karbon. Selanjutnya ada pendahuluan. Biaya konservasi lingkungan yang diungkapkan atau ECCs didefinisikan sebagai pengeluaran modal yang disesuaikan dengan ukuran perusahaan dan pengeluaran yang terkait dengan konservasi lingkungan, pengelolaan, dan kinerja lingkungan. Fleksibilitas dalam bagaimana biaya diklasifikasikan memungkinkan kemampuan perusahaan untuk memanipulasi ECC yang dilaporkan untuk tujuan manajemen. Peneliti menguji lebih lanjut untuk perubahan dalam hubungan ini selama periode pertama Protokol Kyoto pada tahun 2008 sampai 2012. Karena ini adalah peristiwa eksogen penting yang berpotensi mempengaruhi strategi pengungkapan ECC perusahaan Jepang. Baik, perkenalkan, nama saya Erlin Safira Mahendra Putri, NIM 72114182440. Di video kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu pada bagian Research Gap. Menurut Vekra dan kawan-kawan, pada tahun 1980 menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan. Kemudian, menurut Paten pada tahun 2002, ia menemukan korelasi negatif antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan, serta hasil ini tuh mendukung argumen pada teori legitimasi. Kemudian menurut Cho dan kawan-kawan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan itu tidak berkorelasi dengan peningkatan kerja di masa depan atau di masa yang akan datang. Kemudian menurut Al-Tuwaijri pada tahun 2004 menunjukkan adanya hubungan positif antara kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan, serta hasil ini mendukung teori pengungkapan sukarela. Kemudian menurut Luo dan Tang pada tahun 2014 menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah jumlah biaya yang diungkapkan terkait dengan pengendalian lingkungan dikaitkan dengan kinerja lingkungan dalam hal ekoefisiensi berbasis karbon. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Saya Kurniasi Septriana Dewi, NIM 72114182399, akan menjelaskan mengenai literatur review yang bersih tentang grand teori dan hipotesis penelitian. Nah, kita langsung saja pada grand teori ya teman-teman. Nah, di dalam grand teori di penelitian jurnal kami ini ada dua ya. Yang pertama itu ada teori pengungkapan langsung. Nah, di dalam teori pengungkapan langsung memprediksikan hubungan positif antara pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan. Di dalam teori ini, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang lebih baik karena strategi lingkungan proaktif mereka itu memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi lingkungan yang lebih kredibel, yang sulit ditiru oleh pelaku yang berkinerja buruk untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang strategi mereka yang tidak dapat diobservasi, seperti itu. Nah, di dalam teori ini pula, ketika perusahaan menentukan bahwa manfaat dari pengungkapan lingkungan sukarela lebih besar daripada biaya kepemilikan mereka, misalnya itu tekanan peraturan dan potensi amunisi untuk kelompok perlindungan lingkungan, mereka lebih cenderung untuk mengungkapkan informasi lingkungan secara sukarela. Nah, yang kedua itu ada teori legitimasi. Nah, di dalam teori legitimasi itu di sisi lain itu memang memprediksi hubungan negatif antara pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan. Perusahaan yang ingin mendapatkan atau mempertahankan legitimasi sosial memiliki insentif untuk menggunakan strategi komunikasi termasuk pengungkapan laporan keuangan untuk secara potensial mempengaruhi persepsi sosial dari perusahaan mereka. Dengan demikian, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang lebih buruk dapat menggunakan pengungkapan lingkungan sebagai alat untuk mendapatkan atau mempertahankan legitimasi masyarakat. Dengan kata lain, jika perusahaan dengan kinerja lingkungan yang buruk menghadapi ancaman legitimasi dan peningkatan tekanan politik dan sosial, perusahaan ini itu akan menggunakan pengungkapan dalam upaya untuk mengubah persepsi pemangku kepentingan tentang kinerja lingkungan perusahaan mereka. Berikutnya yaitu mengenai hipotesis penelitian. Dalam penelitian yang kami review ini terdapat dua poin besar untuk hipotesis penelitian, namun pada poin pertama terdapat dua macam. Yang pertama, 1A, besarnya biaya pelestarian lingkungan berhubungan positif dengan ekoefisiensi seperti yang diprediksi oleh teori pengungkapan sukarela. Sedangkan poin 1B, besarnya biaya pelestarian lingkungan berhubungan secara negatif dengan ekoefisiensi seperti yang diprediksi oleh teori legitimasi. Kemudian yang terakhir, poin 2, hubungan antara biaya konservasi lingkungan dan kemauan ekoefisiensi itu tidak berbeda sebelum dan selama periode komitmen pertama dari Protokol Kyoto. Hai, nama saya Amelia Inka, NIM akhir 237. Oke, yang selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Nah, di sini metodologi penelitian itu terdiri dari yang pertama ada sampel, kemudian yang kedua ada alat analisis, dan yang terakhir itu ada variabel. Oke, untuk sampel di sini peneliti menggunakan sampel yaitu 274 perusahaan manufaktur dari total populasi sebanyak 851 perusahaan manufaktur yang ada di Jepang yang sudah terdaftar di Environmental Report Plaza untuk periode 2002 sampai 2012. Nah, kemudian untuk alat analisis sendiri, peneliti menggunakan analisis regresi dengan metode kuadrat terkecil. Dan yang terakhir untuk variabel itu ada 3. Yang pertama ada variabel independen, di mana variabel ini sering kita kenal dengan variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, variabel independen di sini adalah biaya konservasi pengungkapan lingkungan. Dan untuk variabel dependen atau variabel terikat atau variabel yang lajunya itu dipengaruhi oleh variabel independen, di sini variabel dependennya yaitu adalah ekoefisiensi. Dan yang terakhir untuk variabel kontrol sendiri, peneliti menggunakan ukuran perusahaan dan leverage. Oke. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya
yakni pada poin hasil dan pembahasan uji hipotesis, yaitu yang hipotesis pertama A, di mana besarnya biaya pelestarian lingkungan berhubungan positif dengan ekoefisien seperti yang diprediksi oleh teori pengungkapan sukarela ditolak, dikarenakan secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan ekoefisien yang lebih buruk atau diukur dengan ketiga ukuran ekoefisien rata-rata mengungkapkan besaran ICC yang lebih besar. Temuan tidak konsisten dengan prediksi teori pengungkapan sukarela, tetapi konsisten dengan prediksi teori legitimasi sehingga mendukung hipotesis 1B. Kemudian hipotesis 1B, yakni besarnya biaya lingkungan berhubungan secara negatif dengan ekoefisien yang sesuai atau yang diprediksi oleh teori legitimasi diterima, dikarenakan hasil regresi menyajikan hubungan antara ICC dan ekoefisiensi dari tiga ukuran ekoefisiensi semuanya negatif secara signifikan, di bawah estimasi OLS dan 2 SLS. Hasil yang serupa juga ditemukan saat menggunakan variabel uji tertinggal atau tiga ukuran ekoefisiensi. Hasil estimasi from fixed effect tidak ditabulasikan menunjukkan bahwa koefisien EI dan ROC secara signifikan negatif, sedangkan koefisien CP walaupun negatif tidak signifikan secara statistik pada level konvensional. Kemudian hipotesis yang kedua, hubungan antara biaya konservasi lingkungan dan kemauan ekoefisiensi tidak berbeda sebelum dan selama periode komitmen pertama dari protokol Kyoto ditolak, dikarenakan ekoefisiensi dan demi protokol Kyoto atau yang biasa disingkat dengan KYKTO secara signifikan negatif menggunakan ketiga ukuran ekoefisiensi. Koefisien negatif pada Kyoto menunjukkan bahwa perusahaan Jepang mengurangi investasi mereka di ICC selama periode komitmen pertama protokol Kyoto dijalankan, yakni pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Sekian untuk poin yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Kesimpulan, pada dasarnya penelitian ini menggunakan data empiris pada perusahaan manufaktur di Jepang selama periode 2002 sampai 2013 yang berpacu pada hubungan antara ICC dan ekoefisiensi, yaitu studi tersebut menemukan bahwa mengontrol ukuran dan leverage ICC dikaitkan secara negatif dengan tiga ukuran, yaitu EI, CP, dan ROC. Dari hasil tersebut, sebagian besar menggunakan spesifikasi alternatif dalam analisis dan sangatlah efisiensi. Limitasi. Keterbatasan penelitian ini adalah belum dapat diketahui jenis perusahaan apa saja yang tidak menerbitkan laporan lingkungan. Untuk penelitian selanjutnya, lebih banyak teori yang harus dikembangkan agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan dan dikomunikasikan secara efektif.